Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat kita semua. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang materi ketiga yaitu fermentasi. Nah, pengertian teknologi fermentasi berasal dari kata verve, bahasa Latin artinya mendidih, yaitu menggambarkan penampakan dari satu anggur yang terfermentasi. Fermentasi sama dengan disimilasi anaerobik senyawa-senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme atau ekstrak dari sel-sel tersebut. Contohnya adalah pembentukan alkohol, asam laktat, dan antibiotik. Teknologi fermentasi merupakan upaya manusia untuk mencapai kondisi optimal agar proses fermentasi dapat memperoleh hasil yang maksimal serta sesuai dengan target yang direncanakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Bahan fermentasi yang saat ini umum digunakan adalah mikroorganisme, enzim, medium substrat, kemudian ada fermentor dan bioreaktor. Proses fermentasi, istilah-istilah yang ada dalam fermentasi yaitu pertumbuhan, pertambahan secara mikroindividu atau seluruh kelompok mikroorganisme yang hidup bersama sebagai satu koloni atau biakan biasa sebutannya. Kedua, asimilasi, aktivitas transportasi sebagai komponen dari substrat ke dalam sel yang berfungsi memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas hidup. Biosintesa merupakan pembentukan senyawa kompleks di dalam sel dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan pemeliharaan aktivitas hidup normal, contohnya adalah vitamin, enzim, dan lain-lain. Yang keempat adalah desimilasi, terjadi di dalam sel dan hasilnya dilepaskan ke media lingkungan, contohnya adalah karbohidrat dan asam amino. Reaksi fermentasi yaitu C6H12O6 diubah menjadi 2CH3COOH plus 22,5 kilokalori, biasanya disebut dengan asam laktat. Energi yang dibebaskan digunakan untuk asimilasi biosintesa, kemudian mempertahankan aktivitas hidup dan keluar dalam bentuk panas. Maka kalau adik-adik melakukan proses fermentasi, contohnya adalah ketika membuat tape, maka adik-adik akan mendapati bahwa bahan yang telah diberikan mikroorganisme tersebut akan mengalami peningkatan suhu. Nah, biasanya energi hanya sebagian yang menurun. Proses fermentasi, proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerob dan aerob. Pemecahan karbohidrat, tahap pertama polisakarida dipecah menjadi heksosa dan pentosa. Tahap keduanya glikolisis menyerhop abden, ini adalah apa namanya. Kemudian dipecah menjadi heksosa dan piruvat. Kemudian medium fermentasi, fungi medium fermentasi menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memperoleh energi, pembentukan sel, dan biosintesa produk-produk metabolisme. Sifat-sifat dari medium ini adalah medium padat dan medium cair. Proses fermentasi dilakukan melalui kultur permukaan, kultur terendam, Kalau kultur permukaan itu adalah mediumnya padat, semi padat, dan cair. Sementara kultur terendam mediumnya adalah cair. Komponen medium biasanya terdiri dari air, deionisasi, penambahan garam, pengaturan pH. Kemudian ada karbon, biasanya molase, serealia, kentang. Ini sumbernya, karbohidratnya. Kemudian nitrogen, senyawa anorganik, garam, amonia, dan nitrat. Kemudian senyawa organiknya adalah asam amino, urea, dan protein. Yang keempat, mineral. Ini terdiri dari magnesium, fosfat, kalium sulfur, kalsium, dan klorin. Sementara vitamin itu biasanya adalah vitamin C. Kemudian yang keenam adalah buffer, yang ketujuh adalah anti-buih. Contoh proses fermentasi yaitu buih, berarti ada masalah. Antara lain masalahnya adalah protein dalam medium. Kemudian cara mengatasinya, dilakukan pemurnian parsial terhadap nutrien yang kompleks, kemudian modifikasi pH, suhu, aerasi, dan agitasi. Kemudian yang ketiga, penambahan anti buih, alkohol, dan ester. Kemudian medium fermentasi dapat berupa medium sintesis, medium lab biasanya, Kemudian medium kasar yaitu molase, serealia, pati, glukosa, sukrosa. Kemudian ada garam, ada urea, ada nitrat, ada tepung kedelai. Nah, ini dari nomor 1 sampai 4 merupakan sumber vitamin C, kemudian nomor 5 sampai nomor 8 adalah sumber N.
Formulasi medium ya, formulasi medium penting untuk perencanaan penelitian laboratorium, kemudian pengembangan skala pilot plant, kemudian proses industri fermentasi. Nah, komponen medium haruslah memenuhi kebutuhan elemen dasar untuk pembentukan biomasa dan produk fermentasi serta menyediakan energi yang cukup untuk biosintesis dan pemeliharaan sel. Dasar perhitungannya yaitu persamaan stoikiometri, pertumbuhan sel, dan pembentukan produk yang dinyatakan secara kuantitatif, yaitu sumber karbon ditambah dengan sumber nitrogen ditambah dengan kebutuhan yang lainnya, kemudian akan menghasilkan sel, produk CO2, dan H2O. Tabel komposisi elemen bakteri, ya, kamir dan kapang, satuannya berat kering, ya, presentasi berat kering. Nah, elemennya itu ada karbon, hidrogen, kemudian ada nitrogen, ada fosfor, ada sulfur, ada kalium, ada natrium, ada kalsium, ada magnesium, ada klorida, dan ada besi. Nah, bakterinya 50 sampai 53%, kamir 45 sampai 50%, kapang 40 sampai 63%. Nah, hidrogennya pada bakteri yaitu 7, kamir juga 7. Nah, kapang ini belum ditemukan, bukan belum ditemukan ya, komposisinya masih berubah. Kemudian ada nitrogen ya, komposisi bakterinya adalah 12 sampai 15%, kemudian kamir 7 sampai 11%, kapang 7 sampai 10%, dan seterusnya ya. Kemudian sterilisasi medium ya, sterilisasi medium atau media perlu karena media mungkin mengandung sel vegetatif dan spora dari komponen medium ya. Kemudian yang kedua, air yang digunakanlah tidaklah bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi yaitu jumlah dan jenis mikroorganisme dalam media, kemudian morfologi mikroorganisme, kemudian komposisi media fermentasi, pH, kemudian yang kelima adalah ukuran partikel tersuspensi. Metode sterilisasi media yaitu sterilisasi sistem batch. Ya, yang pertama dilakukan dengan injeksi uap panas ke dalam mantel fermentor atau coil yang terdapat di bagian dalam fermentor. Kemudian injeksi uap panas langsung ke dalam larutan amedium. Kemudian dilakukan sterilisasi secara kontinu. Ya, yang pertama continue injector flash cooler, yang kedua adalah continuous plate heat exchanger. Nah, ini yang paling banyak ya digunakan. Nah, sistem kontinu ini penggunaannya energi lebih tinggi, kerusakan media dapat dihindari, suhu yang digunakan adalah 140 derajat Celcius dengan waktu 30 sampai 120 detik. Ya, jadi singkat waktunya, 1 menit lebih ya. Kemudian tahap keempat, tahapan proses fermentasi. Yang pertama, media fermentasi, penyiapan starter kultur. Bagian A, regenerasi starter atau kultur dari agar miring. Ya. Kultur segar, inokulasi, tercapai pertumbuhan optimum. Kultur starter pada media cair, biasanya tujuannya untuk mengadakan adaptasi kultur starter dengan media yang digunakan. Kemudian jumlah inokulum 10% dari volume fermentasi. Sterilisasi tujuannya yaitu mematikan mikroorganisme pencemar atau yang tidak dikehendaki sehingga proses fermentasi berjalan dengan sempurna. Yang keempat, pemanenan atau pemurnian hasil. Produk fermentasi dapat berupa larutan encer ya, konsentrasinya rendah yang mengandung mikroorganisme. Nah, ini akan mempersulit pengumpulan akhirnya. Bagian sel, komponen medium, larut dan tidak larut, kemudian ada metabolik lainnya. Tahapan keempat, tahapan berikutnya, tahapan pengumpulan akhir atau produk adalah sentrifusi atau filtrasi, kemudian ada fraksinasi atau ekstraksi, kemudian pemurnian produk dengan pengendapan fraksinasi menggunakan teknologi kromatografi. Yang kedua, mikroorganisme dan kultur fermentasi. Nah, kriteria mikroorganisme industri fermentasi yaitu memiliki ciri-ciri strain mikroorganisme unggul. Strainnya unggul secara genetik, strainnya stabil. Strain dapat memproduksi sel vegetatif, spora, dan unit-unit produksi lainnya, reproduksi lainnya. Kemudian strain mampu tumbuh dengan cepat dan kuat saat diinokulasi. Nah, ini penting ya, karena diinokulasi ini adalah bagian dari proses pengambilan bakteri tadi itu yang gram positif ataupun gram negatif. Kemudian strain dapat menghasilkan produk yang diinginkan dalam jangka waktu yang pendek dan tidak menghasilkan produk yang beracun. Strain mampu melindungi diri dari kontaminasi. Nah, ini juga penting ya, bagaimana strain ini mampu
menekan pertumbuhan daripada bakteri kontaminan. Kemudian yang ketujuh, strain mampu disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedelapan, strain dapat menerima perubahan oleh bahan-bahan mutagenik lainnya. Yang kedua, sumber mikroorganisme industri fermentasi. Nah, ini diisolasi dari alam, ya, tanah, air, tanaman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, koleksi kultur. Kultur siap dipakai, kemudian dikelola oleh Badan Penelitian Fermentasi atau swasta. Kemudian hasil merupakan hasil isolasi secara terus-menerus. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi mikroorganisme. Cara-caranya adalah isolasi pada agar cawan, kemudian dengan metode gores. Ya, jadi ini adik-adik bisa menggoreskan, terserah bentuknya seperti apa. Kemudian ini disebut dengan goresan langsung. Kalau goresan kuadran yaitu adik-adik membuat sebuah goresan yang melingkar pada bagian-bagian yang diinginkan. Metode agar tuang, isolasi ada dua tadi ya, isolasi pada agar ini ada gores, ada tuang. Kemudian yang kedua, isolasi dalam medium cair. Yang ketiga, isolasi sel tunggal. Yang keempat, isolasi pada media seleksi kultur diperkaya, ya, kultur campuran. Kemudian ada isolatnya, isolatnya kemudian diisolasi, kemudian diisolat, baru diidentifikasi. Tahapan-tahapan isolasi bakteri yaitu sampel produk fermentasi cakalang. Nah, ini contohnya pada ikan produk perikanan ya. Kemudian ini akan diencerkan, dilakukan sampai 10 pangkat minus 6. Nah, di sini ada ditambah medianya natrium dan garam, kemudian nifen dan garam, kemudian ada SMA dan garam, kemudian ada GPA dan garam. Nah, diinkubasi selama 2 hari pada suhu 30 sampai 32 derajat Celcius dalam keadaan terbalik. Amati pertumbuhan koloni yang tumbuh pada media ditambahkan garam konsentrasi 5, 10, dan 15%. Nah, diisolasi agar miring. Ya, ini merupakan stok kultur yang kita miliki. Identifikasi bakteri. Kultur dimurnikan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan apakah organisme bersifat fototropik, atau aerobik, atau anaerobik. Yang ketiga, diamati sifat morfologinya dan ada tidaknya endospora. Yang keempat, pengamatan gramnya, positif, negatif, atau apa, ya, atau bahkan negatif patogen atau positif ya, gram positif. Kemudian pengamatan motilitas, kemudian pengamatan pigmen, kemudian pengujian kebutuhan akan oksigen. Yang kedelapan, jika organisme bersifat kemoheterotrof, dilakukan pengujian disimilasi glukosa ya secara sederhana. Kemudian yang ke-9, diidentifikasi menggunakan Berge manual ya, isolat dalam grup. Kemudian yang ke-10, pengujian lanjutan untuk membedakan di antara jenis. Jadi di sini dilakukan lagi pengujian di antara jenis daripada koloni tersebut. Kemudian pengujian lengkap untuk membedakan di antara spesies. Yang berikutnya identifikasi kapang ya, dilakukan menggunakan agar cawan, metode gores dan metode tuang. Yang kedua, slide kultur, letakkan selembar kertas filter berukuran 7 x 7 cm di dasar cawan Petri. Tuangkan 5 sampai 10 mg gliserol ya, 10% ke atas kertas tersebut ya. Jadi tuangkan 5 sampai 10 ml gliserol 10% ya ke atas kertas. Kemudian letakkan batang gelas berbentuk huruf U. Kemudian di atas batang gelas diaduk gelas objek, di sampingnya gelas penutup steril. Secara aseptis tuangkan cairan PDA ya, potato dextrosa agar, ke atas gelas objek. Kemudian inokulasi spora kapang di atas objek gelas. Kemudian inkubasi pada suhu kamar 32 derajat Celcius selama 3 sampai 7 hari. Kemudian amati menggunakan mikroskop. Nah, ini bentuknya ya. Kemudian ini bentuk yang dituangkan PDA tadi. Cara identifikasi kapang yaitu secara mikroskopik. Preparat kapang diamati morfologinya yaitu hifa, septat atau non septat. Kemudian diamati miselium terang atau keruh. Kemudian miselium berwarna atau tidak berwarna, memproduksi atau tidak memproduksi spora seksual. Kemudian ciri-ciri kepala pembawa spora, penampakan
Sporangiophora atau Conidiophora. Kemudian yang kedelapan adalah struktur spora spesifik ya, stolon, rhizoid atau food cell. Nah, contoh kunci identifikasi kapang yaitu orde Mucorales ya. Sifat umumnya adalah hifa non septat, spora aseksual adalah Sporangiospora, spora. Kemudian mempunyai sporangiola ya, tanidium contohnya, kemudian tidak membentuk sporangiola. Yang pertama adalah membentuk rhizoid dan stolon, kemudian sporangiophora muncul pada noda, biasanya rhizopus ya. Kemudian bagian B tidak memiliki rhizoid atau stolon ya, subpensor zygospora besar, biasanya adalah mukor. Nah, ini semua yang dapat menyebabkan keracunan ya, biasanya ya, ini mukor ini. Kemudian identifikasi kamir ya, sifat morfologinya, reproduksi vegetatif, bentuk sel vegetatif. Yang kedua, sifat kultur, karakteristik pertumbuhan dalam medium cair atau media cair, karakteristik pertumbuhan dalam media padat. Nah, caranya slide kultur, metode gores, pewarnaan, ataupun menggunakan mikroskop. Yang ketiga, sifat fisiologi, penggunaan senyawa karbon, kemudian penggunaan nitrogen, pertumbuhan dalam media tanpa vitamin, pertumbuhan dalam media dengan tekanan osmotik, ini kemudian pertumbuhan pada suhu, nah ini bersifat meningkat ya, naik tekanan osmotik, kemudian suhu juga bersifat naik. Kemudian produksi asam, produksi senyawa ekstraseluler, kemudian ada hidrolisis urea, kemudian ada pemecahan lemak, dan yang terakhir adalah pembentukan pigmen. Nah, caranya medium cair ditambahkan dengan glukosa dan lain-lain, ditambahkan dengan diletakkan ke dalam tabung Durham, kemudian menghasilkan pos ya, ada gas, ada warna berubah. Pemeliharaan dan pelestarian kultur tujuannya mencegah terjadinya perubahan genetik akibat seleksi dan mutasi alam. Kemudian yang kedua mencegah kontaminasi, yang ketiga mempertahankan viabilitas sel. Cara-cara penyimpanan kultur, penyimpanan pada suhu rendah, penyimpanan pada agar miring, penyimpanan spora dalam air, penyimpanan dengan nitrogen cair. Nah, kalau dengan nitrogen cair berarti sifatnya sangat dingin ya. Kemudian penyimpanan dalam bentuk kering ya, kultur tanah atau liopilisasi. Nah, prinsip liopilisasi yaitu penurunan suhu di bawah titik beku untuk menurunkan aktivitas enzim. Nah, ini berarti suhu di atas 0 derajat Celcius. Kemudian yang kedua penghilangan air sel dengan cara pengeringan vakum untuk menghambat metabolisme. Cara liopilisasi yaitu sel-sel dalam fase stasioner, jumlah sel adalah 10 pangkat 10 ya, orang 10 pangkat sampai 10 pangkat 11 sel per mili. Dibuat suspensi dalam media pelindung yaitu susu, serum atau natrium glutamat. Yang kedua, beberapa tetes suspensi dimasukkan ke dalam ampul, kemudian dibekukan, kemudian diberikan vakum sampai sublimasi selesai. Yang ketiga, ampul ditutup dan disimpan dalam refrigerator. Pelestarian kultur mikroorganisme berguna untuk dikembangkan atau dilestarikan, akan menghasilkan antibiotik dan akan menghasilkan asam amino. Lembaga pengumpul kultur yaitu ada ATCC, ada CBS, ada CMI, ada AIFO, ada FORM, ada NRL. Ya, metodenya kering beku menggunakan nitrogen cair kalau ATCC ya. Nah, kulturnya adalah Mycoplasmoteles ya, fase L, kemudian ada alga dan protozoa. Kemudian CBS itu nitrogen cair, metodenya akan mengkultur fungi atau jamur. CMI sama, akan menghasilkan juga jamur. Kemudian IFO kering vakum ya, akan menghasilkan bakteri. Kemudian agar ya, form ini menggunakan agar ya, akan mengkultur bakteri. Kemudian NRL ini liofilisasi akan menghasilkan bakteri dan kapang. Oke. Yang kelima, fermentor atau bioreaktor. Pengertian fermentor, suatu reaktor yang digunakan untuk reaksi biologis dari suatu proses bioteknologi, baik menggunakan enzim larut ya atau sel bebas dari mikroorganisme, tanaman maupun hewan maupun enzim atau sel imobilisasi. Fungsi fermentor yaitu memberikan memberikan lingkungan tetap
bagi optimasi pertumbuhan mikroorganisme dan aktivasi metabolisme dalam menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Yang kedua, mencegah kontaminasi produk dari lingkungan pada kultur sambil mencegah pelepasan kultur ke kultur lingkungan. Syarat bahan fermenter yaitu bersifat tidak beracun, baja, tahan karat, ya, mampu menahan tekanan uap, tahan terhadap korosi kimia dan elektrolit. Kemudian kapasitas fermenter yaitu skala laboratorium, skala pilot plant, dan skala industri. Ya, ini masing-masing beda. Kalau laboratorium hanya sekitar 2 liter, kalau pilot plant itu sampai 1000 liter, skala industri lebih daripada 1000 liter. Nah, ini medianya ya, gelas gancong Erlenmeyer, ya, disumbat menggunakan kapas. Nah, ini adalah fermentornya ya. Di sini ada pengontrol pH, kemudian ada sambungan daripada Addison ya. Kemudian ada cooling tempat air dingin ya. Kemudian ada steril air ya. Kemudian ada sparger aerator di bawahnya ini. Kemudian ada cooling water masuk ya. Nah, ini adalah bentuknya secara langsung bisa diperhatikan oleh adik-adik ya. Nah, ini tabung skala industri. Nah, yang keenam, penggandaan skala fermentasi. Pengertian penggandaan skala yaitu suatu proses peralihan dari suatu kegiatan produksi skala laboratorium ke skala industri. Tahapan pelaksanaan skala laboratorium, skala pilot plant, skala industri. Nah, diseleksi terlebih dahulu ya ukuran tabung reaksinya yaitu sekitar 500 mili yang digunakan. Fungsinya adalah seleksi kultur pengembangan. Kemudian pilot plant yaitu kapasitas 200 liter ya, optimasi faktor daripada faktor-faktor lingkungan. Kemudian industri kapasitasnya sampai 100.000 liter ya, membawa proses ke arah keuntungan perusahaan. Fungsi penggandaan skala dalam pengembangan mikrobiologi ya, untuk menerapkan penemuan proses-proses baru ke dalam skala industri untuk memperbaiki kultur mikroorganisme yang tersedia dengan mengembangkan strain-strain yang lebih baik, kemudian medium yang lebih efisien, kemudian peralatan yang lebih sempurna. Kondisi lingkungan optimal dalam penggandaan skala yaitu faktor kimia dan faktor fisik, di mana kimia kita akan memperhatikan substratnya, sementara secara fisik adalah kemampuan pindah panas dan pencampurannya. Dasar-dasar metode penggandaan skala yaitu konstansa gaya gunting, konstansa waktu pencampuran, bilangan Reynolds, kemudian faktor momentum, yang kelima adalah efek pengadukan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Semoga adik-adik dapat mengambil pelajaran daripada video pembelajaran tentang fermentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.